Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Untuk menjadi manusia yang bisa masuk surga tanpa hisab, di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, Nabi menyebutkan syarat orangnya harus sampai ke tingkat ihsan, Bu. Orangnya disebut dengan muhsin. Sampai ke tingkat ihsan orangnya disebut dengan muhsin. Siapa contoh orang yang mempunyai karakter ihsan? Contohnya buka Al-Quran surat Ali Imran. Ada buka Al-Quran? Buka. Lihat di situ. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin 134. Muhsinin ini fa'il daripada ihsan. Ahsana yuhsinu muhsinun. Coba lihat ciri orang yang muhsin itu dalam ayat ini ada 4. Tolong bacakan, kita dengarkan terjemahnya. Siapa orang ihsan itu sehingga dia terpilih menjadi masuk surga di akhir zaman tanpa hisab? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini sesama umat Islam, sesama umat Islam yang cinta damai, sesama umat Islam yang tidak memerangi Islam. Lihat yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ini yang pertama, orang-orang yang terus berinfak walaupun keadaannya lapang atau keadaannya sempit. Keadaan lapang, keadaannya sempit, dia terus berinfak. Baginya sama saja. Bagaimana dimaksud dengan keadaan lapang? Kalau dia keadaan lapang dia bisa berinfak, lalu keadaan sempit dia nggak bisa berinfak, ini namanya baru level mukmin. Jadi di mana tadi? Kalau dia mampu berinfak dalam keadaan lapang, ini normal, ini baru orang beriman namanya. Tapi ketika dalam keadaan sempit dia tetap berinfak, ini baru orang muhsin. Orang muhsin yunfiquna fis sarra, ini normal. Wad-dharra, ini dia muhsinnya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, mungkin di antara kita banyak yang terbelit utang. Mungkin di antara kita ada yang sedang meluncur menuju bangkrut. Mungkin di antara kita ada yang omsetnya sedang susah. Mungkin di antara kita ada yang sudah terlanjur terbenam dananya kemana-mana. Ini umpama. Sehingga dia sudah susah untuk kembali bergerak leluasa. Tetapi agama ini sedang memerlukan kita. Ada imbauan-imbauan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Laju dan jayanya agama Allah, maka yang ada di tangan kita lemparkan. Ternyata konsep tidak ragu-ragu itu penting. Wala takunu minal mutaraddidin. Kamu jangan termasuk di antara orang yang ragu-ragu. Kalau seandainya kita mengurangi infak kita, sesungguhnya percayalah kekurangan itu terjadi pada iman kita. Seandainya tidak ada perubahan, hari ini saya mampu bersedekah 200 juta karena saya lagi lapang. Besok saya mampu hanya bersedekah 2 juta karena memang sedang sangat sempit, bahkan saya terbelit utang. Maka tetap dia berinfak. Ini baru mukmin yang levelnya level muhsin. Naam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jujur saya katakan, kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh, ya. Allah telah memberikan contoh dan bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Sebutlah orang-orang yang sudah pengen miskin dalam hidupnya. Tetapi dia cara miskinnya adalah dengan melepaskan hartanya untuk agama Allah. Malah Allah jaga hartanya dan Allah lipat gandakan. Caranya, Abdurrahman bin Auf. Insya Allah kita hafal semua nama ini ya. Dan semua orang, hampir-hampir semua orang bercita-cita menjadi Abdurrahman bin Auf. Ya Sari? Sari? Leban dia jadi Abdurrahman bin Auf. Amin ya Rabb. Tidak ada yang tidak ingin. Abdurrahman bin Auf ini, setiap kali dia berinfak, dan infaknya itu infak tidak ragu-ragu. Kalau di kita kan masih infak ragu-ragu. Ambo sadang barik baban, ambo sadang payah, ambo sadang sampi. Baimpak kadang-kadang beku baca runya oleh agama Allah menjadikan ambo mati. Tidak, lihat prinsip para sahabat. Abu Bakar, seluruh hartaku kata Abu Bakar. Umar, setengah hartaku. Utsman,
Umar setengah hartaku, Utsman sepersekian hartaku. Masing-masing memberikan yang terbaik dari mereka punya, walaupun di saat-saat sulit. Ibarat coba lihat yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sudah ingin menjadi orang miskin, tapi cara yang membuat orang menjadi lebih kaya. Gimana caranya? Satu, Madinah sedang mengalami kemarau yang berat, paceklik yang panjang, dan hasil panen kurma jelek. Dikumpulkan semua hasil kurma, jelek semuanya. Abdurrahman bin Auf melihat, inilah masanya saya harus menghabiskan semua uang saya. Kemudian dia borong seluruh kurma yang jelek-jelek se-Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang luar Madinah mendengar itu juga datang membawa kurma-kurma jelek mereka, agar diborong juga oleh Abdurrahman bin Auf. Niat Abdurrahman bin Auf apa? Ingin menghabiskan semua hartanya, tapi dengan cara yang tidak terkesan sok gitu kan, buang-buang duit. Enggak, tapi dia beli semuanya. Kaum muslimin, bergembiralah orang-orang beriman, senanglah hati orang beriman. Yang terjadi apa? Baru semuanya dia borong, datanglah utusan dari Ethiopia atau dari Habsyah. Utusan ini ternyata ditugaskan mencari kurma jelek yang akan dibeli dengan harga sampai 10 kali lipat. Yang penting ada. Bukannya tambah miskin, tapi malah bertambah kaya. Salah satu contoh kasus loh ini. Bagaimana Abdurrahman bin Auf semakin dia berusaha untuk miskin, tetapi dengan cara menolong agama Allah, membela agama Allah, menolong keluarga Allah di muka bumi, semakin Allah pertahankan eksistensinya. Taib, mungkin bukan itu tujuan kita yang utama, tetapi Allah menjamin. Allah menjamin, karena mana qasanna mal min sadaqah, harta itu tidak akan pernah kurang kalau dia disedekahkan. Tidak pernah kurang. Bal yazdad, nggak mungkin Rasulullah bohong. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Ibarat Allah yang kami muliakan, dari mana kepercayaan ini Allah berikan? Semakin kita total untuk agama Allah, semakin total Allah akan mempercayai kita. Ini kunci saya, Pak. Jadi seandainya setiap kita ini berpikir, apa yang saya punya untuk agama Allah, apa yang saya bisa hasilkan untuk agama Allah, semakin Allah serius memperhatikan kita. Abdurrahman bin Auf jadi besar setelah dia mengurus agama Allah, enggak? Utsman bin Affan jadi besar setelah dia mengurus agama Allah, tidak? Perhatikan itu baik-baik. Kalau kita lillahi ta'ala mengurus agama Allah ini dengan apa yang kita punya, Allah biasa akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kamu bersyukur, aku pasti akan tambahkan. Tambahkan. Ada Allah yang kami muliakan. Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Beda ya dengan orang yang targetnya memang cari duit. Orang yang targetnya memang mencari harta untuk kekayaan pribadi. Dia akan tersiksa dalam hidupnya, dan dia akan susah dan hina dalam menggapai dan mencari dunia. Allah jadikan dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan, tetapi semakin hina. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita kelas payakumbuh. Siapa bilang kelas payakumbuh tidak bisa masuk ke dalam nominasi kelas dunia? Kalau kelas payakumbuh bekerja seperti kerjanya para sahabat. Para sahabat itu apa? Lah lapeh makan minum hariko. Alah cukup untuk biaya pendidikan anak-anak hariko besok lusa. Lah tenang tuh. Selebihnya apa? Fikirkan suntik untuk agama Allah. Fikirkan suntik untuk agama Allah. Fikirkan suntik untuk agama Allah. Tapi ibarat Allah yang kami muliakan, kembali kepada ayat tadi. Muhsin itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad dhar, yang senantiasa mereka mengeluarkan infak dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Ibarat Allah yang kami muliakan, mari dalam hal ini kita berlomba-lomba menjadi orang muhsin. Berinfaklah di waktu sempit, berinfaklah di waktu lapang. Pikirkan agama Allah ini lebih daripada kita memikirkan keluarga kita. Allah yang akan pikirkan kelangsungan kehidupan keluarga kita. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang menahan emosinya. Emosi, Pak, wajib ditahan kalau sesama kita. Tapi ketika agama Allah diinjak-injak, haram menahan emosi. Kita harus emosi, tapi emosi yang terkendali oleh iman dan ilmu. Oleh karena itulah fungsi ulama wajib di depan kita, agar kita terkendali dengan iman dan ilmu. Ulama yang membimbing kita. Walafina anin nas, maafkanlah manusia. Nggak apa-apa, maafkan kalau hanya pribadi kita yang dilecehkan, dihinakan. Nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga memaafkan ketika pribadinya dilecehkan. Tapi ketika Al-Quran dilecehkan, ketika agama Allah yang dilecehkan, perang bahkan nyawa pun siap Rasulullah SAW melepaskannya. Dan ini ketika kita membaca ayat, maafkanlah. Iya, saya maafkan. Tapi tidak ada maaf ketika agama Allah, ketika hukum Allah yang dilecehkan. Apa kata Nabi Muhammad? Hai Fatimah,
Jangan mentang-mentang kamu anak bapak, lalu kamu mencuri, kamu selamat dari hukum Allah. Tidak nak, saya sendiri yang akan memotong tanganmu. Begitu kata Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah. Dan Umar bin Khattab juga berkata, la huwadata fi syariatillah. Tidak ada cerita toleransi dalam masalah penegakan hukum Allah. Mau anak sendiri, anak yang kena kalau dia yang jahat. Mau bapak sendiri, bapak yang kena kalau dia yang menyimpang, membelot. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini prinsip kita. Jadi memaafkan memang wajib. Bukankah syarat Allah memaafkan kita adalah maafkan saudara kita? Kan begitu kan? Tapi ingat, ketika agama Allah ini yang diinjak-injak, tidak ada maaf di situ. Ketika Al-Quran kitabullah, ketika Rasulullah dan Allah sendiri yang dilecehkan, dihina, tidak ada maaf. Yang memaafkan dayus. Sedangkan perempuan kita saja, istri kita dilecehkan dan dihina, kita memaafkan dayus, tidak akan mencium bau surga. Apalagi agama Allah yang dilecehkan dan dihina. Tidak boleh memaafkan ketika itu. Ya. Yang terakhir, wal'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Inilah orang yang level tertinggi di akhir zaman, muhsin. Muhsin. Paling bawah muslim, pertengahan mukmin, paling tinggi muhsin. Minat enggak jadi muhsin? Muhsin masuk surga tanpa hisab. Inilah bulan-bulan Ramadan ya yang kita lalui sekarang. Kata Rasulullah dalam hadis Imam Al-Baihaqi bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kamu keluarkan di bulan Ramadan. Sekarang ayo kita berlomba-lomba. Jangan tutup diri kita, karena masih banyak lahan lain yang memerlukan kepada sentuhan orang-orang muhsin. Ya, Ibu, semua kita, ya, semua kita, sesulit apapun keadaan kita, kontinukan perjuangan kita untuk menopang agama Allah ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Barakallahu fikum wa barakallahu fiyya jami'an. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.